Presiden Joko Widodo kembali menyentil soal istana peninggalan kolonial Belanda yang telah ia tempati selama 10 tahun. Jokowi menyatakan bahwa ia tidak dapat menebak maksud di balik pujian yang diberikan oleh beberapa tamu negara terhadap bangunan istana kepresidenan yang dibangun oleh kolonial Belanda. Menurutnya, para tamu negara tersebut tentunya menyadari bahwa istana itu bukan hasil karya Indonesia. Jokowi pun bertanya-tanya apakah pujian tersebut adalah bentuk sindiran atau memang kekaguman yang tulus. Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur pada Rabu 25 September 2024. Jokowi juga menambahkan bahwa tidak mengherankan jika ide pemindahan ibu kota negara sudah muncul sejak tahun 1950. Pada waktu itu, Soekarno berencana untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Ketika Jokowi mulai menjabat pada tahun 2014, ia langsung menginstruksikan Bappenas kembali melakukan kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota. Kajian tersebut akhirnya selesai dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun dan menghasilkan 3 lokasi potensial untuk ibu kota baru, yaitu Palangkaraya, Mamuju di Kalimantan Selatan, dan Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kota ini ke depan akan menjadi kota hijau dengan emisi paling rendah. Supaya Bapak Ibu tahu, di sini air quality index-nya, indeks kualitas udaranya itu di angka 6. Padahal maksimal itu 50. Maksimal 50, tapi di sini hanya 6. Dan di Jakarta kira-kira hariannya 190. Bukan hanya di Jakarta, di Jabodetabek atau di Jawa, rata-rata sudah di atas 100. Inilah gambaran kota masa depan, kota hijau dengan emisi rendah, kota yang ramah karena banyak ruang terbuka hijaunya, dan saya sering bercerita kalau pas dapat tamu Perdana Menteri atau Presiden dari negara lain, baik masuk ke Istana Bogor, baik masuk ke Istana Jakarta, atau saya terima di Yogyakarta, di Istana Yogyakarta, selalu tamu kita itu kagum. Waduh, istananya bagus, gedungnya bagus. Saya kadang-kadang mikirin mau saya jawab apa. Indah, tapi ini bukan buatan kita, buatan kolonial Belanda. Mau saya sampaikan apa adanya kok juga enggak, kita merasa inferior gitu ya. Jadi itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan dipuji tapi saya enggak bisa apa-apa gitu. Enggak bisa menjawab apa ya dipuji itu, karena saya tahu mereka juga tahu itu bukan kita yang bikin gitu. Saya kan enggak tahu dia nyindir atau dia memang benar-benar ingin menyampaikan kekagumannya, ya, nebaknya kan sulit. Itulah kenapa gagasan pindah ibu kota ini sudah muncul sejak tahun 50-60-an di era Bung Karno, yang saat itu akan memindahkan ke Palangkaraya. Tapi 2014, setelah saya dilantik, saat itu saya perintahkan pada Bappenas untuk mengkaji lagi, coba cek lagi titik-titik mana yang memungkinkan untuk kepindahan. Dan selama 4 tahun, 5 tahun, kajian itu selesai, ada pilihan-pilihan di Palangkaraya, di Kalimantan Selatan, di Mamuju, kemudian di Kalimantan Timur, di IKN ini. Kemudian kita putuskan di sini. Tapi yang saya setelah ini selesai istananya, kemudian gedung Menko-nya juga hampir selesai. Saya senang bahwa yang mengerjakan 100% adalah putra-putri terbaik kita semuanya.
bahannya itu hampir 99% dari bahan lokal semuanya. Memang tidak ada unsur-unsur yang lain. Ada yang bertanya pada saya, Pak, lampunya kok bagus sekali. Jangan-jangan dari Itali, bukan. Ini lampu dari Boyolali. Lampunya dari Boyolali. Saya tahu betul yang buat ini siapa, saya tahu. Di desa yang namanya Tumang, di Boyolali. Jadi, ya inilah istana sebuah negara besar yang namanya Indonesia. Kota yang dirancang dalam menancapkan tonggak peradaban Indonesia nanti di Indonesia Emas 2045, karena ini baru dimulai. Ibu kota baru ini baru dimulai. Selesainya mungkin bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, dan bisa 20 tahun. Jangan berpikir ini sudah dipakai, enggak. Masih panjang. Masih panjang. Tapi ini memang dirancang sejak awal, tidak hanya untuk mewujudkan pembangunan, memperlihatkan peradaban baru kita, baik dalam pola pikir, dalam semangat kerja, dengan cara-cara kerja baru, tapi juga memfasilitasi kebersamaan dan kerjasama. Kota yang terbuka, kota yang inklusif untuk semua golongan, kota yang dibangun dari kemajemukan kita, dan kota yang hidup dari banyak interaksi-interaksi sosial yang kita lihat di negara kita. Kita juga ingin IKN menjadi kota global, tapi juga kota majemuk yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkokoh kerukunan dan merawat kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa besar.